combo. Agak ringan gitu ya. Tabel-tabel yang saya sampaikan itu saya maksudkan untuk itu ya. Nah, saya harus mulai dengan berbicara apa sih bedanya sains, filsafat dan tasawuf dalam hal filsafat pengetahuannya ya. Filsafat pengetahuan itu biasanya atau filsafat sains atau filsafat pengetahuan itu berhubungan dengan 3 hal besar ya. Yang pertama adalah ontologi. Ya, ontologi itu ilmu tentang ada. Ya. Yang disebut ada itu apa? Jadi sesuatu itu disebut ada, adanya dengan cara seperti apa? Itu disebut ontologi. Kemudian ada epistemologi. Epistemologi itu ilmu tentang ilmu yang sistematis. Episteme itu dipakai oleh Aristoteles untuk menyebutkan tentang ilmu yang sistematis, kira-kira begitu. Bukan sekadar ilmu, tapi ilmu yang sistematis ya, yang metodis, kira-kira begitu. Itu namanya epistemologi. Yang ketiga yang biasa disebut aksiologi ya. Aksiologi itu ilmu tentang nilai, baik buruk, benar salah, itu aksiologi ya. Nah, saya nggak akan membahas tentang aksiologi itu, tapi saya akan bahas sedikit tentang ontologi dan epistemologi. Khususnya epistemologi yang membedakan antara sains, filsafat, dan tasawuf. Ya, saya mulai dengan tabel ini dulu. Ya, nanti saya akan masuk ke ontologi juga, tapi saya nggak akan mengikuti itu dengan ketat karena nanti menjadi terlalu ilmiah gitu ya. Nah, jadi saya mulai dengan menyebutkan 4 jenis daya pikir atau kognisi ya manusia. Daya pikir itu ada yang disebut daya indrawi ya, menggunakan panca indera, ada yang disebut daya rasional ya, daya rasional itu menggunakan akal dalam makna boleh disebut intelek. Tapi intelek ini ada 2 makna. Kalau dalam IQ disebutnya intellectual intelligence, tapi maksudnya beda dengan intelek yang dimaksud di dalam tasawuf nanti, di dalam tasawuf ya. Di sini yang dimaksud intelek itu, intelek sebagaimana dipahami di dalam seperti IQ yang berhubungan dengan metodologis. Jadi yang satu persepsi indrawi, yang satu prosedur berpikir logis, itu rasional, reason, pakai reason atau ratio, ya. Analitis, kadang disebut diskursif, kadang disebut silogistik, tapi kira-kira adalah daya berpikir yang menggunakan akal yang bersifat cerebral. Prosedurnya disebut logis. Kemudian ada yang disebut daya khayal. Daya khayal ini bukan khayal dalam arti sesuatu yang ya seperti waham atau delusi ya atau ilusi, bukan. Khayal ini bahkan bukan hanya diakui di dalam misalnya mistisisme, ini diakui di dalam seni ya, bahwa seniman itu bekerja dengan menggunakan khayalnya ya, bahkan diakui dalam semua proses pemikiran kreatif. Proses pemikiran kreatif itu menggunakan daya khayal. Saya pernah menulis sebuah artikel di Kompas menjelaskan pandangan para pemikir barat tentang daya khayal ini. Kemudian ada sesuatu lagi yang disebut daya spiritual ya. Daya spiritual atau kadang disebut kesadaran spiritual. Ini sudah mulai menjadi lebih kontroversial lagi ya. Sains sudah jelas menggunakan daya indrawi ya. Sains juga meskipun terjadi perdebatan antara kaum empirisis dan kaum rasionalis, itu menggunakan daya rasional dan daya indrawi. Jadi yang disebut scientific method itu adalah satu metode yang menggunakan baik persepsi indrawi maupun
prosedur berpikir rasional. Jadi pengolahan dari persepsi indrawi dengan logika sehingga menghasilkan kesimpulan. Ya. Tapi terjadi perdebatan, kaum empiris bilang rasionalitas tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan hanya daya indrawi. Seolah-olah seperti kita betul-betul bisa melihat objek empiris, objek indrawi itu apa adanya. Nah, yang rasionalis mengatakan bahwa persepsi indrawi itu kalau tidak dibantu dengan daya rasional, dia tidak akan memberikan kebenaran yang bersifat objektif. Ya. Nah, tapi dalam kenyataan sebetulnya bahkan temuan-temuan saintifik itu banyak dibantu dengan daya khayal. Saya berani mengatakan bahwa di dalam sejarah sains itu tidak ada penemuan-penemuan besar yang mengubah sains, mengubah dunia lewat sains, yang tidak disertai dengan penggunaan daya khayal. Ya. Daya khayal itu ada dua. Dia bisa datang waktu kita tidur, namanya mimpi. Kalau jaga, ya namanya imajinasi. Ya, disebut imajinasi. Loh, masa ada penemuan saintifik yang dari imajinasi? Banyak sekali. Bahkan saya berani mengatakan tidak ada temuan besar di bidang sains, teori-teori sains, kecuali menggunakan daya khayal. Einstein sendiri mengatakan apa? Temuan dia tentang teori relativitas teori relativitas baik yang apa disebutnya pokoknya penemuan teori relativitas itu kata Einstein itu datangnya lewat imajinasi. Misalnya Einstein itu membayangkan dia berdiri melihat kereta berjalan cepat, terus membayangkan ada orang berdiri di kereta itu, kemudian masing-masing melihat pohon yang tersambar petir. Kira-kira persepsi yang di kereta apa, persepsi dia apa. Terus dia berimajinasi menunggangi gelombang misalnya. Ya, kalau kita baca cerita ditemukannya teori relativitas Einstein itu, begitu banyak peran imajinasi sehingga kita kenal Einstein ya, dikenal secara populer mengatakan imagination is more powerful than knowledge. Pokoknya imajinasi itu lebih more important than knowledge, lebih penting dari knowledge yang bersifat rasional saja. Dan bukan hanya Einstein, itu tabel kimia anorganik Mendeleev itu ditemukan lewat mimpi. Mendeleev menemukan tabel tabel kimia anorganik itu yang sangat terkenal, tabel unsur itu ditemukannya lewat mimpi, ya. Kemudian Michael Faraday, kemudian ada seorang ahli matematik top yang dipersoalkan orang kok nggak dapat Nobel, tapi dia dapat berbagai award internasional selain Nobel di bidang matematik. Namanya Srinivasan Ramunajan. Srinivasan Ramunajan itu menemukan ratusan teori-teori matematik baru. 100 lebih dia temukan lewat mimpi ketemu dewa-dewi. Jadi dewa-dewi itu memberi dia ilham tentang Halo, Pak Haidar. Mas Haidar hilang. Oh ya, saya pikir saya aja yang terdisconnect. Ini Ya, sudah diantisipasi. Sepertinya juga tadi ada beberapa teman melaporkan mengikuti beberapa kelas Zoom yang lain juga mengalami isu yang sama. Jadi memang minggu ini trendingnya adalah Zoom sedang error. Sementara kita menunggu Mas Haidar, ini menarik sekali ya, bahwa ternyata banyak sekali ilmu pengetahuan yang berangkat dari daya khayal dan imajinasi. Barangkali sambil menunggu Pak Haidar, apakah Mas Komar mau menanggapi sebentar? Oh iya, boleh kita nunggu Mas Haidar ya. Iya. Iya. Dulu di masa-masa Yunani kuno, orang itu dikuasai oleh pikiran-pikiran mitos, mitologi.
Dan itu masih tersisa sampai sekarang, daya khayal, mitos. Misalnya nama-nama bulan ya, Januari itu kan dewa Janus yang bermuka dua, melihat ke belakang dan ke depan. Kemudian ditaruh di bulan pertama yaitu Januari, Janus. Februari itu juga nama dewa. Yang tidak nama dewa itu kan Agustinus ya. Jun, Mei itu kan dewa-dewa, dewa Maya, dewa April, Aphrodite, dewa kecantikan. Jadi dulu itu orang berpikir penuh mitologi, dongeng-dongeng, mitos-mitos. Hari-hari juga begitu kan, Sunday, Monday, Tuesday itu nama-nama hari itu penuh dengan mitos, khayal-khayal. Dalam Islam saja mungkin lebih alami nama-nama bulan itu. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rabiul Awal itu lebih agak deskriptif mendekati kondisi alam. Kemudian nama hari itu lebih rasional. Hari Ahad itu 1, Isnin 2, Selasa 3, Arbi'ah 4 dan seterusnya. Sudah dengar ya? Udah, terusan. Kembali ke Oke, Bulan. Oke, Mas Komar, saya kembalikan ke Pak Haidir. Pak Haidir? Ya. Silakan Pak Haidir dilanjutkan. Ya. Sudah dengar ya? Ya, sudah Pak. Sudah dengar suara saya? Sudah dengar Pak Haidir, Pak. Oke, Haidar, Mas. Ya. Ayo, terus. Ya, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba Zoom saya putus. Iya, itu pengaruh karena ngomong daya khayal terus putus tuh. Ya. Nah, jadi saya tutup video saya, lebih jelas nggak suaranya? Iya, lebih jelas. Ya, go ahead. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya katakan Archimedes itu menemukan ketika antara kantuk dan jaga, Newton menemukan hukum gravitasi ketika terkantuk-kantuk di bawah pohon. Itu kalau kita baca sejarah filsafat sains, itu orang yang belajar filsafat sains tahu perannya imajinasi di dalam penemuan saintifik itu, ya. Jadi sebetulnya bahkan di dalam bidang sains itu khayal perannya sangat besar. Ya, jadi kita lihat di dalam sains itu ada observasi empiris, ada pengolahan oleh daya rasional, dan ada peran daya imajinal atau imajinatif. 3 itu sudah ya di dalam sains. Nah, sains mungkin tidak menggunakan daya spiritual, meskipun bukan tidak ada saintis tertentu. Misalnya kalau kita baca Fritjof Capra. Fritjof Capra itu di dalam The Dancing Bully Masters misalnya bercerita bagaimana dia mengalami pengalaman mistis yang mungkin oleh William T. Stace disebut sebagai pengalaman mistis ekstrovertif, ya. Itu sebagian saintis itu mengalami juga. Tapi oke, kita coret yang pengalaman spiritual. Kita anggap saja bahwa sains itu menggunakan 3 dari 4 daya itu. Daya indrawi, daya rasional, dan daya imajinal, ya. Nah, kemudian kita masuk sekarang ke filsafat. Filsafat itu saya mau coret yang daya indrawi, meskipun kaum filosof Muslim misalnya tidak sedikit yang menggunakan kemampuan indrawi itu. Misalnya Ibn Sina. Ibn Sina itu dikenal sebagai seorang dokter, ya, dokter yang bukunya Konun Fitib itu dipakai di Universitas Eropa sampai abad 18, bahkan ada yang bilang sampai abad 19. Jadi dia dokter beneran, bukan dukun, ya. Kemudian kita kenal Abu Bakar Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi itu juga seorang dokter yang misalnya ketika mau membangun rumah sakit, dia memilih beberapa alternatif tempat, kemudian dia gantungkan daging di masing-masing calon tempat itu, dia tunggu mana yang paling lama membusuk. Tempat yang paling lama membusuk berarti itu tempat yang paling bersih relatif untuk membangun semua rumah sakit. Saya sudah masuk lewat laptop ini ya, sudah kelihatan ya. Saya live aja ya, yang ini ya. Halo.
Halo, iya Pak Haidar. Ya, Ya. di laptop ya, di laptop saya udah masuk lagi ya. Oh, baik Pak. Ya, ini coba saya live coba. Ya. Oke, halo, terdengar ya? Terdengar ya? Terdengar Pak, bagus dan jelas. Nah, jadi meskipun Terdengar, Pak filsafat Haidar. itu coba Terdengar. ya, oke. Coba dikeluarkan 1, 2, 3, 4 keempat. Nah, ini filsafat Islam itu ada filsafat teoritis, ada filsafat praktis, ya, ada filsafat praktis. Kemudian filsafat teoritis itu ada matematika, logika, fisika, metafisika. Ada yang disebut tabi'iyah. Tabi'iyah itu yang hal-hal yang bersifat empiris, ya. Itu bisa kedokteran, bisa kosmologi, meskipun kosmologi fisik juga. Tapi di sini saya tidak akan bicara tentang aspek filsafat Islam yang bersifat empiris. Anggap saja filsafat Islam itu membahas, kalau secara epistemologis, filsafat Islam itu yang kadang disebut sebagai filsafat Islam peripatetik yang bersifat Aristotelian, itu menggunakan daya rasional saja. Paling tidak mengklaim hanya menggunakan daya rasional, metodenya Burhan. Burhan itu disebut metode rasional atau metode demonstrasional. Ya, kita assume saja bahwa filsafat Islam itu adalah upaya untuk memberikan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat non-fisik, ya, bisa disebut metafisika. Metafisika itu bahasa Arabnya ma ba'da tabi'ah. Itu ada sesuatu yang berada di luar yang bersifat fisik dengan menggunakan daya rasional. Kita lihat tadi, kalau sains, epistemologinya itu melibatkan 3 daya. Empiris, daya rasional, daya imajinal. Ya. Tapi secara ontologis, yang diakui sebagai ada itu yang empiris. Jadi sains itu berusaha menangkap konsepsi empiris dengan memanfaatkan daya indrawi, daya rasional, dan daya khayal. Nah, sekarang filsafat berusaha menangkap hal-hal yang bersifat metafisis, ya, bukan fisika seperti sains tadi, tapi dengan menggunakan daya rasional saja. Kenyataannya sebetulnya tidak sepenuhnya rasional. Saya tulis di dalam buku saya Mengenal Filsafat Islam yang belum lama terbit, 3 bulan lalu, bahwa sebetulnya kalau kita pelajari filsafat Islam yang disebut peripatetis atau Aristotelian, yang supposed to be purely rational, supposed to be purely demonstrational, pada kenyataannya tidak sepenuhnya demonstrasional. Terutama kalau kita baca seperti misalnya Al-Farabi, Ibn Sina, ya Al-Farabi itu seorang sufi juga, meskipun dia disebut sebagai filsafat filosof Muslim peripatetik. Ibn Sina juga begitu. Ibn Sina itu kalau kita baca misalnya buku dia Al-Isyarat wa Tanbihat bab 9-10, dia membahas hal-hal yang lebih bersifat tasawuf, apalagi bab 10 yang berjudul Maqamatul Arifin, makom-makom kaum sufi, ya. Ya, kemudian dia menulis buku Risalah fil Aish, ada Mantik al-Masyriqiyin. Itu buku-buku yang sudah dekat ke tasawuf. Tapi oke, kita assume bahwa filsafat itu membahas masalah metafisik dengan daya rasional. Jadi kalau kita lihat dari segi objeknya, wujud, sains itu objeknya empiris atau fisis, kalau filsafat metafisis. Sains itu metodenya empiris, rasional, dan imajinal. Filsafat itu rasional, ya, disebut demonstrasional, disebut analitis, diskursif, logis, dan lain sebagainya. Tapi intinya rasional. Kita sudah bisa lihat ya, secara ontologis itu tidak dengan mengesampingkan bab fisika di dalam filsafat Islam.
Kalau kita kesampaikan itu, maka antara objek yang dipelajari itu tidak ada overlap. Tapi dari segi daya ada overlap. Sains itu empiris, ke tasawuf. Coba slide kedua. Yang slide kedua. Ya, sekarang kita lihat. Ini adalah marotibul wujud di dalam tasawuf atau irfan. Marotibul wujud itu artinya hierarki keberadaan. Ya, hierarki keberadaan. Itu ada kalau di dalam tasawuf. Kalau kita lihat di sini, kita lihat gambar ini, kita lihat dari atas ya. Itu sama saja kiri kanan, cuman beda aliran filsafat saja, tapi kurang lebih sama. Itu yang paling tinggi itu ghaibul ghuyub atau dzatul wujud. Disebut juga hahud oleh Al-Hallaj misalnya. Itu adalah martabat paling tinggi, martabat keilahian paling tinggi yang di luar jangkauan manusia. Ya, ghaibul ghuyub itu yang gaib dari yang gaib-gaib. Dzatul wujud itu artinya the essence. The essence. Ya, turun ke ahadiyah. Ahadiyah itu Tuhan dalam ketunggalan yang sudah bisa disebut Allah. Allah itu Tuhan, tapi sudah mulai bisa disebut. Tapi dia masih tunggal, basit, simple. Disebut ahadiyah. Kemudian turun lagi ke martabat yang lebih bawah, Tuhan bertajali atau bertanazul. Bertanazul itu artinya turun ke martabat wahidiyah. Martabat kesatuan. Tadi keesaan, tidak lebih. Halo. Iya Pak. Halo, dengar. Iya Pak. Iya Pak. Dari awal bagus ya. Terus. Dari awal terus. Iya. Oke Pak, bisa saya lanjutkan? Ya, silakan Pak Haidar. Bisa Pak. Ya. Nah, ini sekarang yang nggak jelas justru dari admin. Baik.
Diacak kali itu. Yang dari admin videonya udah ditutup ya? Halo? Kemarin Zoom Betul. Ini saya juga sudah mematikan suara udah bos video. Mohon maaf tadi beberapa suara udah bagus, beberapa peserta juga saya tadi kesulitan, tapi yang Pak, monggo Pak silakan dilanjut. Nggak ada paket. Gimana? Saya udah bisa memulai lagi. Videonya ditutup aja. Kemarin tuh ya Pak Haidar, silakan. Halo. Pak Haidar bisa dengar saya? Betul. Bukan dari sini. Lanjut, Surabaya jelas. Surabaya jelas. Bekasi jelas. Bekasi jelas katanya. Surabaya jelas. Oke, Ciputat juga jelas. Gimana? Baik Pak. Baik Pak Haidar. Silakan lanjut. Ya kayaknya membaik. Saya nggak tahu tadi putus-putusnya di mana. Saya nerocos saja. Tadi kita masih dengar waktu Pak Haidar bicara konsep wahidiyah, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ini tasawuf sekarang yang saya sampaikan. Dari segi ontologis, dari segi tentang wujud yang bisa dipersepsi, itu saya jelaskan dulu tentang maratib al-wujud. Martabat wujud atau yang disebut sebagai hierarchy of being. Ya. Itu sampai ke wahidiyah itu satu. Bedanya sama tunggal, kalau ahadiyah itu ketunggalan, dia tidak terbagi-bagi, tunggal, ya. Itu disebutnya biasanya Allah. Di bawahnya wahidiyah. Wahidiyah itu satu. Satu itu bedanya sama tunggal, satu itu bisa dikalikan dua jadi dua, ditambah satu jadi dua, dikurangi satu jadi nol, dibagi dua jadi setengah. Satu, tapi dia sudah mengenal keberagaman. Ya, itu mulai bisa dipersepsi. Jadi paling banter, filsafat itu hanya bisa mencapai sampai tingkat wahidiyah. Dari segi objek yang dipersepsi itu sampai wahidiyah, tapi pakai akal cara mencarinya, ya, mempersepsinya. Kemudian di bawah garis putus-putus itu ada namanya, itu sudah alam ciptaan. Alam ciptaan itu ada yang disebut alam ruhani, ya, alam ruhani itu tempatnya malaikat dan lain sebagainya. Kemudian ada alam barzakh atau alam khayal, alam imajinal, tadi yang saya sebutkan, bawahnya alam dunia. Yang kanan nggak usah dilihat, kurang lebih sama. Nah, kalau kita lihat ini, maka di dalam tasawuf itu, objek yang bisa dipersepsi atau bisa dikognisi, itu mulai dari ahadiyah. Ya. Ahadiyah itu bisa dipersepsi, kalau wahidiyah itu filsafat sudah mengarah ke persepsi wahidiyah. Kemudian alam-alam yang lain juga dibahas oleh filsafat. Tapi kalau sains, objeknya hanya yang paling bawah, yaitu alam tabi'i atau alam empiris. Nah, itu dari segi objek, dari segi metodanya, ya, dari segi metodanya. Sekarang gini dulu, dari segi objek kita bedakan ya. Ada sains hanya empiris, filsafat sampai Tuhan, tapi di level wahidiyah.
Tasawuf itu sampai level ahadiyah dari segi objek. Dari segi metodenya, prosedurnya, sains menggunakan daya persepsi empiris, rasional, imajinal. Filsafat rasional saja. At least it is assumed, ya, assume bahwa dia hanya pakai yang bersifat rasional. Tasawuf itu menggunakan yang terutama bersifat spiritual. Ya, kadang disebut intuitif, kadang disebut intelektual dalam makna ruhani, kadang disebut dzauqi. Dzauqi itu eksperiensial. Dzauq itu artinya spiritual tasting. Nah, jadi kalau dari segi epistemologi itu tasawuf tidak ada overlapnya baik dengan filsafat maupun sains. Karena sains tidak menggunakan daya spiritual, filsafat tidak menggunakan daya spiritual, tasawuf menggunakan daya spiritual. Jadi nggak ada overlapnya dari segi epistemologi. Tapi dari segi objek yang dipersepsi, tasawuf itu mempersepsi apa yang dipersepsi oleh filsafat. Ya. Tasawuf itu bukan tidak bicara tentang alam empiris, tapi dia bicara tentang alam empiris secara spiritual. Jadi sebut saja secara epistemologis tidak overlap dengan filsafat dan sains, secara ontologis ada dia beririsan dengan filsafat, tapi dia lebih dari sekadar yang bersifat rasional atau martabat wahidiyah, bisa naik sampai martabat ahadiyah, ya. Nah, jadi kira-kira itu dulu yang ingin saya sampaikan. Coba sekarang kita lihat frame bagan yang itu, yang di bawahnya ini, yang setelah ini. Atau sebelum lihat itu, sorry, bagan yang paling akhir dulu, Nah, paling akhir. Ini saya tunjukkan bagan pembagian ilmu menurut Ibn Arabi. Ya, Ibn Arabi itu saya anggap representasi utama dari tasawuf atau irfan. Ya, ini saya bikinkan bagannya. Menurut Ibn Arabi ada 3 kelompok pengetahuan. Ibn Arabi tidak memasukkan pengetahuan empiris, ya, tapi pengetahuan intelektual, rasional, ya. Ini yang dibahas oleh filsafat atau dayanya filsafat dan dayanya sains. Kalau kita bukan penganut madhab empirisme, karena kalau dalam madhab empirisme nggak diakui itu penggunaan daya rasional. Kemudian kelompok yang kedua, ya, kelompok kedua itu pengetahuan eksperiensial. Ini yang bersifat dzauqi, tapi bukan yang gaib. Jadi misalnya kita bisa dapat ilmu lewat ini kita, ya, meskipun bukan pengetahuan yang gaib. Misalnya pengetahuan tentang diri kita. Pengetahuan tentang diri kita itu kita ketahui secara eksperiensial. Ya, kita merasakan diri kita. Itu disebut pengetahuan eksperiensial. Yang ketiga, pengetahuan yang gaib. Itu bisa lewat prosedur rasional. Nah, itu filsafat di situ. Melalui prosedur rasional itu filsafat. Ada yang melalui prosedur spiritual. Ini tasawuf. Tasawuf. Melalui prosedur yang lebih tinggi, yaitu pengetahuan yang dirasakan tapi tentang hal-hal gaib. Kemudian ada pengetahuan deskriptif, itu yang disebut sebagai pengetahuan irfani. Tidak usah saya jelaskan. Ini pembagian ilmu menurut Ibn Arabi. Kita lihat bahwa yang pertama itu filsafat, pengetahuan intelektual rasional, sains juga di situ. Ya, pengetahuan experience sudah tidak di-share oleh sains dan filsafat, tapi di pengetahuan tentang yang gaib yang melalui prosedur rasional, filsafat ada di situ, yang melalui spiritual itu tasawuf. Nah, kemudian terakhir saya ringkaskan, itu bagian yang nomor 3 tadi, coba sekarang dikeluarkan. Bagian nomor 3 tuh. Coba dilihat ini ya. Ini saya ringkaskan, aliran peripatetisme itu maksudnya filsafat yang bersifat rasional tadi. Tadi saya nggak nyebut iluminisme. Iluminisme itu masukkan aja tasawuf lah.
Jadi ada peripatetisme, tasawuf, ya, atau irfan, ya, atau irfan. Sains nggak saya masukkan. Sains tadi itu epistemologinya diskursif logis. Diskursif logis, artinya yang disepsi itu empiris. Kalau sains, peripatetis sama, rasional juga, objeknya itu adalah yang metafisis, tapi sama-sama rasional. Tasawuf dan irfan, eksperiensial intuitif, objek yang dipersepsinya adalah sampai pada tingkat ahadiyah tadi yang saya katakan. Oke, sekarang ditutup aja ini semua, saya mau simpulkan aja. Ditutup aja. Oke. Nah, jadi setelah saya tunjukkan tabel-tabel itu, tadi saya lihat ada yang minta, silahkan kalau mau minta ya. Nah, nanti kalau bingung tanya sama saya kenapa saya sebut di situ ontologinya tidak ada. Maksudnya filsafat ontologisnya. Tapi itu nanti saja. Nah, kesimpulannya itu begini. Ketiga cabang ilmu ini sebetulnya overlap, bukan tidak overlap. Overlap filsafat ya, dalam hal penggunaan epistemologi atau metode rasional. Filsafat overlap dengan tasawuf dalam hal objek yang dipersepsinya, yaitu yang bersifat metafisis, ya, bersifat metafisis. Jadi sebetulnya bukan tidak ada overlapping di antara ketiganya. Beda di antara ketiganya itu membatasi dirinya hanya dengan berusaha mempelajari objek yang bersifat empiris. Metodenya sama dengan filsafat. Filsafat menggunakan daya rasional, tapi objeknya metafisis. Tasawuf itu mempelajari yang metafisis seperti filsafat, tapi metodenya dzauqi atau eksperiensial atau spiritual, gitu ya. Jadi kalau kita sebutkan ketiga-tiga ini itu mencari kebenaran, ya, tapi dalam domain yang berbeda atau dengan prosedur yang berbeda. Ya, itu bedanya. Kesimpulannya ini. Jadi sains, filsafat, tasawuf itu sama-sama mencari kebenaran, mencari pengetahuan yang benar. Hanya entah beda domain dari objek yang persepsi, entah domainnya sama, tapi metode yang dipergunakannya berbeda. Nah, yang terakhir, mungkin orang bersama Mas Uli judulnya religius, religiusnya pakai tanda petik, kemudian agama dalam tanda petik saintifik. Saya tunjukkan bahwa misalnya kesadaran spiritual itu bukan tidak saintifik. Kalau kita belajar transpersonal psychology, atau bahkan kita belajar quantum physics, salah satu argumentasi adanya kesadaran spiritual itu datangnya dari quantum physics. Quantum physics itu tahu ya bahwa kehadiran pendapat itu perilaku objek itu beda. Perilaku objek itu tidak sama. Kalau yang ada hanya kesadaran empiris saja, nggak mungkin terjadi perubahan perilaku dengan ada atau tidak adanya pengamat. Itu saya singgung sedikit di buku saya yang tadi, Sains Religius, Agama Saintifik, Sains Religius, Agama Saintifik. Kemudian buktinya lagi dalam experience. Near death experience itu tahu bahwa kan tadi saya bilang sadar rasional itu otak, ya, menggunakan otak. Itu orang yang near death experience itu orang yang sudah otaknya sudah mati. Jadi dia sudah meninggal. Tapi ternyata di dalam near death experience itu orang mengalami kesadaran, bisa ada. Kesadarannya itu mirip-mirip yang memiliki experience. Kenyataan bahwa otak sudah mati,
Sampai sama dia masih punya kesadaran yang disebut death experience. Dan itu dalam 7 abad sebelum Masehi, sama experience ada buku dia itu cerita tentang death experience. Abad 7 sebelum Masehi itu sama orang modern yang mengalami death experience karena otaknya berarti dan lain di sana. Tidak ada kita mengatakan semua yang spiritual itu diciptakan bahwa benar. Halo, masih jelas ya? Suara masih lancar, Pak Haidar. Hanya gambar yang sudah mulai coba video saya tutup, Pak. baik, Pak. Ya, oke. Lebih jelas nggak ya? Ada kesadaran spiritual yang bisa dibuktikan dengan berbagai macam penelitian bersifat saintifik. Itu kalau kita Jelas, Pak. Silakan, Pak. Oke. Jadi ada penelitian-penelitian menurut psikologi modern, bahkan menurut sains seperti quantum physics tadi, yang bisa dipakai untuk membuktikan bahwa ada kesadaran di luar kesadaran yang bersifat cerebral atau rasional itu. Ya, kalau yang imajinal tadi saya sudah buktikan banyak penemuan saintifik itu ternyata lewat imajinasi. Jadi artinya apa? Terlalu naif orang yang mengatakan bahwa sains sama filsafat nggak bisa ketemu, apalagi sama tasawuf. Ya, filsafat sama tasawuf nggak bisa ketemu. Itu terlalu naif menurut saya, terlalu Suara hilang. Dari psikologi Jungian, kemudian ke transpersonal psychology, ya, itu humanistic psychology. Ini sudah terdekat ya. Tadi putus. Jadi ini menutup susah. Ya, jadi tidak benar bahwa sains sama filsafat sama tasawuf itu tidak bisa ketemu. Kalau tidak ketemu dalam hal domain objek yang dipersepsi, dia akan ketemu di metodenya. Kita dengar. Iya. Dan tidak benar juga kalau dikatakan bahwa sains tidak bisa sadarin lain kesadaran empiris dan rasional. Jadi saya sudah katakan bahwa bahkan secara saintifik pun ada alasan untuk mempercayai kesadaran di luar kesadaran rasional. Kesimpulannya memang ketiganya ini adalah jalan mencapai kebenaran, saling overlapping di sana dan di situ. Dan menurut saya kalau orang mau lengkap pengetahuannya, ya sebaiknya tidak menutup pintu-pintu di jalan menuju kebenaran di luar pintu-pintu yang dikatakan sebagai bersikap saintifik. Science is not as scientific as we think. Sains itu juga khayali, ya. Dan itu tidak kalah rasional dibanding sains. Dan tasawuf itu bukannya tidak ada dukungan saintifik,
dalam hal keyakinannya mengenai adanya kesadaran di luar kesadaran rasional. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Konsentrasi kita agak kacau karena Zoom-nya nggak lancar, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa di. Terima kasih Pak Haidar. Suara Wulan yang sekarang agak tutup. Paparannya sangat menarik dan Wulan, suaramu putus-putus. Hilang. Oke. Hilang. Baiklah, sementara Mbak Wulan recovery suaranya. Suara Mas Komar di saya juga nggak terdengar. Suara saya jelas nggak, Pak? Sekarang tadi jelas. Silakan Pak Komar take over dulu deh Pak. Ya jelas nggak suara saya? Jelas. Kalau jelas saya sementara take over. Iya jelas Pak. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Haidar. Jelas. Iya. Tadi saya menyinggung sedikit ketika Mas Haidar absen. Pernah ada masa-masa yang dominan itu mitos, mitologi dalam nama bulan hari itu masih mitologi. Tapi kemudian fokus lama-lama. Ini kemudian melakukan rasionalisasi dari mitos-mitos itu sehingga muncul filsafat dan kemudian kan anak empiris merasa seperti empiris apa ya kok diperintahkan nyembelih anak pemiraman
ikut panggung ya, dan Nusina dan Akhwat naik panggung sampai 1 menit perdebatan itu menunggu banyak. Yang satu pada ya Ibnu Sina mengatakan bahwa masing-masing itu sungguhnya mendapatkan kebenaran dengan cara yang berbeda. Ini aja sekedar sebagai apa ya, tambahan karena saya ini tuan rumah harus ngomong dikit-dikit. Selanjutnya saya florkan dan saya terima kasih sekali pada Mas Haidar yang telah memberikan satu orang yang sangat sistematis. Ini kalau kuliah ini 1 semester. Jadi Anda beruntung ya malam ini ikut kuliah. Tapi karena Zoom-nya agak rusak dikit ya, jadi setengah semester lah jadinya. Nanti kita lengkapi lagi. Terima kasih Fulan. Atau kita forkan, silakan siapa yang mau tanya angkat tangan, saya moderatornya. Atau langsung bicara atau angkat tangan silakan. Kalau tidak ada sudah sangat paham atau malah bingung. Saya yakin sangat paham dan perlu dipikirkan karena materi ini mungkin agak berat, berat ringan, ringan berat. Silakan ada yang mau ngomong. Silakan kalau ada yang mau ini coba di raise hand. Bertanya boleh, menambah boleh, bantah boleh. Ini forum dialog. Sebentar Pak, saya coba. Di chat banyak juga tuh, lumayan banyak. Oke, kalau gitu dibacakan, tolong dibacakan chatnya. Iya. Ini bagaimana memverifikasi pengalaman spiritual. Nah, itu satu ya. Memang ini putus-putus. Bagaimana verifikasi pengalaman spiritual. Satu itu dulu Mas Haidar, bisa jawab Mas Haidar. Pak Haidarnya lagi keluar, lagi putus Pak kayaknya. Oke. Komar. Apa? Prof, Assalamualaikum Prof. Oke, salam.
Ini WK ya? Prof, Halo. iya WK. Ya, Prof tadi Mas Haidar ada sampaikan tentang bahwa sains itu juga hayali. Apa maksudnya ya, Prof? Ini saya udah bisa masuk lagi ya, saya udah bisa masuk nih. Oke. Dari tadi termute, nggak bisa ngomong. Oke, silakan Sudah Mas. masuk. Ya. Ada 2 pertanyaan, bagaimana memverifikasi kebenaran spiritual, dan kedua ada pertanyaan bahwa sains itu juga mengandung khayali, bagaimana itu menjelaskan? Ya, pertama begini, ya untuk verifikasi mungkin ada yang pernah dengar William James ya. William James itu menulis buku judulnya Varieties of Religious Experience. Ya, itu William James itu dia menulis di awal abad 20 menawarkan buku dia itu seperti ensiklopedia tentang pengalaman religius lintas zaman, lintas gender, lintas agama, lintas budaya, dan dia buktikan dari sebelum Masehi sampai masa modern itu orang-orang menuliskan pengalaman religiusnya dan sama pengalaman religius itu. Itu sebetulnya dia menyebut metodenya itu empirisme radikal, ya. Sains itu bekerjanya gimana toh? Sains itu memverifikasi bagaimana? Sains itu memverifikasi ada 3 cara verifikasi. Satu yang disebut sebagai verifikasi dengan metode korespondensi. Artinya apa? Bahwa teori itu bisa dibuktikan benar jika dia berkorespondensi dengan kenyataan empiris. Itu satu cara. Kedua yang disebut sebagai metode verifikasi koherensi. Koherensi itu koheren dengan teori sebelumnya dan secara logis koheren. Tidak saling konflik di dalam dirinya sendiri. Ingat ketika Imam Ghazali menulis buku Tahafutul Falasifah, tahafut di situ artinya inkoherensi. Jadi secara logis oleh Imam Ghazali dibuktikan bahwa pemikiran Ibn Sina itu sebagai tidak koheren, lepas dari kita setuju atau tidak. Jadi yang kedua itu metode koherensi logis. Metode yang ketiga itu adalah metode pragmatis. Selama pengetahuan itu bisa dibuktikan bermanfaat oleh orang banyak, itu dianggap benar karena dia memberikan manfaat. Ada 3 model itu. Nah, sekarang kita bicara yang korespondensi, yang pendekatan verifikasi secara korespondensi. Dia berkorespondensi dengan kenyataan empirik. Caranya sains mengatakan dia berkorespondensi dengan kenyataan empirik bagaimana? Kan dia buat eksperimen. Misalnya apakah massa satu benda itu berpengaruh terhadap kecepatannya ketika dijatuhkan dari jarak tertentu dari tanah oleh gravitasi. Dicobalah benda dengan berbagai macam massa, kemudian kelihatan, oh ternyata kalau bendanya beda-beda, besi, batu, kapas, itu meskipun jaraknya dari bumi sama, jatuhnya beda. Kapas lebih lambat, batu lebih cepat, besi lebih cepat. Artinya perbedaannya apa? Perbedaan massa. Kemudian dibuatlah rumus daya gravitasi itu kecepatan kali massa, misalnya. Ya, itu diulang-ulang ternyata menimbulkan pola tertentu. Kemudian setelah dilakukan percobaan sejumlah tertentu dan ternyata menghasilkan pola yang sama, maka disebutlah bahwa teori itu benar. Itu yang disebut berkorespondensi dengan kenyataan empiris. William James mengumpulkan testimoni orang-orang sejak sebelum Masehi sampai orang di zamannya dia, bercerita tentang pengalaman religius yang dialami. Polanya sama terus. Sama yang ditulis ini sama, sehingga itu sebetulnya secara empiris juga berkorespondensi. Sudah dibuat semacam eksperimen dan melibatkan mungkin ribuan orang dari berbagai generasi, gender, budaya, agama, ternyata pengalamannya sama. Maka bisa dibuktikan juga dengan metode empirisisme radikal model William James, bahwa sebetulnya yang disebut pengalaman religius itu bisa dibuktikan benar. Kalau catatan pengalaman religius dari berabad-abad sebelum Masehi sampai sekarang
polanya sama, ditolak juga, maka percobaan berkali-kali untuk membuktikan adanya pola satu gejala saintifik itu harus ditolak juga. Karena cara membuktikan dari segi korespondensi itu cuma melihat pola. Dilakukan sekian kali eksperimen, ada polanya, berulang polanya, maka dibilang benar. Dalam hal yang sama itu bisa dilakukan terhadap pengalaman spiritual juga, ya. Itu dari segi korespondensi. Sekarang dari segi koherensi, ya. Itu selama kita bisa buktikan, itu biasanya kalau di dalam tasawuf itu khususnya aliran Irfan yang berusaha membuktikan. Irfan itu adalah satu aliran yang seperti tasawuf, percaya bahwa kebenaran itu dicapai dengan dzauq, dengan spiritual testing, ya, spiritual testing, kemudian diungkapkan dalam bahasa logis. Meskipun saya nggak sempat menjelaskan, logisnya itu beda dengan logis biasa, tepatnya disebut analogis. Tapi tetap logis, menggunakan metode analogis, metode logis juga. Nah itu kalau kita baca seperti Ibn Arabi, kemudian Abdul Karim Al-Jili, atau Imam Ghazali sampai batas tertentu, atau Suhrawardi, apalagi Mullah Sadra, itu mereka yakin bahwa pengalaman tasawuf itu bisa dibuktikan secara rasional, demonstrasional, filosofis. Nah, misalnya kalau kita baca Ibn Arabi, kita baca Suhrawardi, kita baca Mullah Sadra, kita akan lihat bagaimana seluruh kebenaran yang mereka yakini, yang mereka peroleh dengan cara spiritual testing, itu bisa dibuktikan secara filosofis, demonstrasional, rasional, logis, konsisten. Nah, jadi itu seperti yang dilakukan orang-orang itu membuktikan bahwa pengalaman spiritual itu juga bisa dibuktikan berdasarkan pendekatan rasional logis, pendekatan yang disebut sebagai pendekatan koherensi, ya bisa. Pragmatis sudah jelas bahwa orang yang bertasawuf itu hatinya tenang, kemudian bahagia, stabil. Itu juga sama seperti sains. Itu biasanya pembuktian sains yang diterapkan dalam teknologi itu pendekatannya pendekatan pragmatis. Itu dalam tasawuf juga sama. Tasawuf itu berbagai penelitian dibuat orang. Misalnya ada Herbert Benson. Herbert Benson itu doktor Harvard yang mendirikan dan mengembangkan Body Mind Institute. Dia dokter top dari Harvard dan dia membuktikan bahwa membaca weret-weret, dia mengutip Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Membaca weret-weret itu bisa mengurangi kemungkinan serangan jantung, bisa menurunkan tekanan darah, misalnya, ya. Bukunya banyak sekali, bukunya sangat banyak, dan dia diakui bukan dokter yang jadi dukun, dia ini bukan terkun, tapi dia dokter beneran, ya. Dia membuktikan nilai pragmatis dari pengalaman religius, ya. Nah, itu artinya apa? Pengalaman religius juga seperti sains bisa dibuktikan sebagai benar secara pragmatis, ya. Itu ringkasnya saja jawaban saya, nanti bisa dipelajari lebih jauh. Kalau yang kedua tadi mungkin karena putus-putus ya, saya sudah tunjukkan semua penemuan besar di bidang sains, ya, itu boleh dibilang melibatkan khoyal, melibatkan imajinasi. Khoyal ini tadi sudah saya jelaskan ya, mungkin putus-putus. Bukan delusi, bukan ilusi, bukan waham, bukan ilusi yang tidak berdasar, bukan. Khoyal itu adalah daya berpikir, imajinasi. Tadi saya kutip Einstein mengatakan imagination is more important than knowledge, ya, daripada berpikir rasional. Tadi sudah saya ceritakan Einstein mengakui bahwa dia menemukan teori relativitas itu lewat imajinasi. Ada yang lewat imajinasi ketika tidur mimpi. Tadi saya sebutkan Srinivasan Ramunajan. Kemudian saya sebutkan juga Mendeleev menemukan tabel unsur kimia anorganik lewat mimpi. Kekulé menemukan rumus kimia bensin lewat mimpi. Michael Faraday. Banyak sekali saintis yang menemukan teori-teori besar yang mengubah dunia dan mengubah sejarah sains itu lewat daya khayal. Itu yang saya maksud ya. Kalau berminat membaca, itu saya singgung sedikit di buku saya yang Sains Religius dalam tanda kutip,
agama saintifik. Itu saya ada singgung di situ ya kalau berminat membaca. Saya kira itu yang bisa saya Mas Haidar, sampaikan secara saya ringkas. potong dikit. Halo Mas Ya. Haidar, dengar? Ya. Dengar. Dalam Quran itu juga bukan mitos, tapi wahyu kadang-kadang bicara misalnya Ibrahim diminta nyembelih anaknya kan lewat mimpi, ro'a fil Iya. manam. Ya. Kemudian Yusuf juga mimpi. Bahkan Nabi Muhammad sendiri kadang-kadang terima wahyu juga seperti itu. Gimana menjelaskan itu agar itu tidak fiktif, tidak mitos, tapi memang ternyata bisa dibenarkan. Ya. Ya, jadi memang seperti saya katakan, bukan hanya dalam hal menerima wahyu keagamaan, teori saintifik pun itu diperoleh lewat mimpi. Kekule itu saya kasih contoh ya. Kalau baca buku sejarah sains ini, semua yang saya ceritakan ada. Semua ini direcord dengan baik di dalam buku sejarah sains. Kekule itu ketika itu dia berusaha menemukan rumus kimia benzin. Bagi orang yang belajar kimia tentu tahu ada unsur kimia organik, ada unsur kimia anorganik. Sebelum rumus kimia benzin itu ditemukan, orang cuma mengenal rumus kimia anorganik. H2O, CO2 yang gambarnya tahu sendiri itu ya. Gambarnya itu, rumusnya itu gambarnya horizontal. Kalau benzin itu kan kimia organik, rumusnya siklikal. Bagi yang pernah belajar kimia pasti tahu. Nah, Kekule itu mencoba membuat rumus kimia benzin, mentok. Dia menggunakan cara membuat rumus kimia unsur anorganik, padahal benzin itu rumus kimia organik. Ya. Nah, apa yang terjadi? Kekule merasa capek, dia duduk, dia memutar kursinya. Ini ada di buku sejarah sains ya, bukan karangan ini. Cek Kekule, buka saja Google Kekule. Nanti akan ada cerita bagaimana dia menemukan rumus kimia benzin. Dia capek, ngantuk, dia putar kursinya menghadap api. Api karena musim dingin, api di stovenya itu dinyalakan. Dia lihat api itu makin lama, api itu makin kabur, dia jatuh tertidur. Nah, ketika dia baru jatuh tertidur itu, dia bermimpi ada ular yang melayang-layang di udara. Ya, tiba-tiba ular itu menggigit ekornya sendiri. Nah, itu yang ketika itu dia kaget bangun, memberi dia ilham cara menulis rumus kimia benzin dengan cara siklikal. Jadi ilhamnya itu datang dari mimpi ular yang terbang di udara dan menggigit ekornya sendiri sehingga membentuk lingkaran. Ketemunya rumus kimia benzin itu dari mimpi. Ya. Tadi saya sudah sebut Srinivasa Ramunajan menemukan lebih dari 100 teori matematik yang mengubah dunia matematik dari mimpi. Mendeleev dari mimpi. Ya. Nah, tapi mungkin pertanyaannya apa semua mimpi benar? Tidak. Di dalam agama, di dalam Al-Quran disebutkan mimpi itu ada dua, ya. Atau imajinasi itu ada dua. Ada yang disebut sebagai al-khayal al-muttasil. Al-khayal al-muttasil itu khayal yang merupakan bunga mimpi. Sebut saja mimpi Freudian. Mimpi Freudian itu disebut al-khayal al-muttasil. Mimpi yang merupakan endapan dari peristiwa yang terjadi di waktu dia jaga. Itu khayal muttasil. Itu bisa tidak bermakna apa-apa, bisa keliru. Tapi ada yang disebut sebagai al-khayal al-munfasil. Jadi imajinasi datang lewat mimpi, datangnya dari atas. Itu disebutnya al-khayal al-munfasil. Nah, mimpi yang benar itu adalah al-khayal al-munfasil. Yang mengilhami nabi-nabi, yang mengilhami para wali, bahkan mengilhami para ahli sains yang kemudian menelurkan teori-teori sains dengan mendapatkan ilham dari mimpi. Kira-kira gitu mungkin ringkasnya. Terima kasih Pak Haidar. Saya mencoba kembali berfungsi sebagai moderator. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Ya, sekarang jelas. Jelas Bulan. Ya, makasih Mas Komar barusan sudah membantu men-take over ketika saya kehilangan suara. Ini ada beberapa pertanyaan, tapi tadi banyak yang hilang juga di chat box ketika saya log out. Tapi mungkin ini ada satu yang mewakili teman-teman dari Mas Ikhwan Kurnia Huta Suhud. Beliau mempertanyakan dalam sains, terutama hukum evolusi Darwin,
pembentukan dunia melalui proses alam yang panjang. Para filsuf alam seperti Aristoteles juga mengatakan dunia berasal dari air. Intinya, bagaimana hal ini menurut Pak Haidar? Apakah sains dan Islam dalam hal ini berlawanan? Oke, saya jawab ya. Terima kasih Pak Haidar. Ya, itu sama sekali tidak harus berlawanan. Ya, jadi di dalam pemikiran Islam, kalau kita pergi ke filsafat dan tasawuf, jangan pergi ke ilmu kalam, jangan pergi ke teologi. Kalau di teologi, umumnya paham para teolog itu adalah creatio ex nihilo. Dunia ini tercipta dari sesuatu yang tidak ada. Bahwa Adam itu, bahasa Inggrisnya, diciptakan oleh Tuhan dari tiada, mak bedunduk, bahasa Inggrisnya itu mak bedunduk itu tiba-tiba dari tiada jadi Adam. Ya, memang kalau kita menerima pandangan creatio ex nihilo yang berkembang di kalangan teolog, itu bisa terkesan bahwa agama bertentangan dengan teori evolusi. Tapi kalau kita pergi ke kaum filosof, Ibn Miskawai, kemudian kalau Sufi Rumi, ya, termasuk pemikir-pemikir modern seperti Muhammad Iqbal, Murtadha Mutahari, itu semua pemikir yang filosofis dan sufistik, itu cenderung lebih dekat dengan teori evolusi Darwin. Saya bicara teori besarnya ya, bukan detail-detail. Kalau detail-detail itu bahkan nanti secara saintifik pun bisa dibuktikan ada yang keliru dalam teori Darwin. Kalau di dalam filsafat, di dalam tasawuf, itu dipercayai bahwa memang alam semesta ini terciptanya secara berevolusi. Dan kemudian orang bilang, oh, teori evolusi Darwin itu sudah mematahkan argument from design. Bahwa ternyata intelligent design, bahwa alam itu tidak mungkin tanpa pencipta karena desainnya intelligent, terpatahkan oleh teori evolusi Darwin. Bahwa sebetulnya tidak ada intelligent design. Yang ada evolusi pelan-pelan. Siapa yang bilang bahwa desain itu harus sekaligus? Justru kalau menurut saya, adanya teori evolusi yang menunjukkan lewat prinsip survival of the fittest, bahwa alam ini berkembang menjadi makin baik dengan survival of the fittest, itu menunjukkan adanya desain. Yang dibantah adalah bahwa desain itu terjadi sekali jadi. Itu yang dibantah. Tapi bahkan menurut teori evolusi, menurut saya teori evolusi dengan prinsip survival of the fittest itu justru memperkuat teori keberadaan Tuhan dengan argument from design. Jadi menurut saya sama sekali tidak ada keharusan bahwa teori evolusi Darwin itu secara umum ya, prinsip umumnya bertentangan dengan agama itu nggak ada. Di buku saya juga, Science Religious Agama Scientific, saya sebutkan ulama-ulama pemikir-pemikir Islam yang percaya bahwa alam semesta ini terciptanya lewat evolusi yang panjang, ya. Gitu. Oke. Ya. Semoga itu menjawab ya Pak Ikhwan tadi. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak Haidar. Sepertinya tadi sependengaran saya sudah beberapa kali disampaikan, cuma mungkin karena terputus-putus, mohon maaf, ini ada pertanyaan yang agak sedikit mengulang. Apakah ketiga komponen filsafat, sains, dan tasawuf bisa bersatu ketika berbicara tentang kebenaran, sementara epistemologi dan asumsi dasar ketiganya berbeda? Ya, jadi berbeda itu bukan bertentangan ya. Berbeda itu misalnya domain the realm of the object itu beda ya. Seperti begini, misalnya apakah ilmu biologi bisa menjawab pertanyaan sehubungan dengan objek fisika? Nggak bisa. Apakah fisika bisa menjawab pertanyaan terkait dengan objek biologis? Nggak bisa. Tapi apakah dengan demikian nggak bisa biologi dan fisika sama-sama besar, sama-sama benar? Bisa dong. Ya. Apakah ilmu bahasa bisa menjawab pertanyaan ilmu kedokteran? Nggak bisa. Apakah ilmu kedokteran bisa menjawab pertanyaan kebahasaan? Nggak bisa. Tapi apakah dengan begitu artinya salah satu harus salah? Enggak dong. Ilmu bahasa benar di dalam objek kebahasaan,
ilmu kedokteran benar dalam objek kedokteran, ilmu fisika benar di dalam objek fisik, ilmu biologi benar di dalam objek biologi. Beda tidak bertentangan, beda itu justru bisa saling melengkapi. Ilmu kedokteran melengkapi biologi, ilmu bahasa melengkapi ilmu kedokteran karena semua ilmu kedokteran itu dalam bahasa. Ya, ilmu sosiologi melengkapi karena antropologi hanya bicara tentang manusia individual, sosiologi bicara tentang masyarakat. Ya, fisika bicara tentang objek empiris, agama bicara tentang objek metafisis. Tidak mesti harus benar salah satu. Kalau agama benar berarti fisika salah, kalau fisika benar berarti agama salah. Enggak dong, justru saling melengkapi. Ya, jadi ini yang harus kita pahami. Dan sains itu nggak bisa bicara bahwa Tuhan itu tidak ada. Ya, jadi ketiadaan bukti itu tidak sama dengan pembuktian bahwa itu tidak ada. Itu yang penting. Sains itu mengatakan tiada bukti tentang Tuhan. Meskipun kita nggak sepakat dengan itu, tapi katakanlah betul yang dikatakan oleh sains. Tidak ada bukti tentang Tuhan, ya. Tapi itu tidak sama dengan pembuktian bahwa Tuhan tidak ada. Itu penting. Nah, sains tidak bergerak di domain metafisika. Yang bergerak di domain metafisika siapa? Filsafat dan tasawuf. Jadi boleh saja kita tidak percaya pada tasawuf atau filsafat, tapi jangan bilang bahwa itu nonsens. Ya, beda. Itu beda. Ya, dan mungkin secara saintifik teori filsafat dan tasawuf nggak bisa dibuktikan, tapi tidak adanya bukti tidak sama dengan pembuktian bahwa itu tidak ada. Itu yang perlu kita pahami ya. Oke, baik Pak Haidar. Jadi menarik sekali ya bahwa ketika pembuktian itu tidak ada atau belum ada bukan berarti itu membuktikan ketiadaan, begitu ya Pak ya? Ya betul ya. Itu jelas sekali. Sekarang ini sains mengklaim bahwa karena Tuhan tidak bisa dibuktikan maka Tuhan tidak ada. Gak bisa dong. Kalau misalnya kita bilang begini misalnya, tidak ada bukti ada planet yang misalnya cukup oksigen dan udaranya, ya tidak ada bukti. Tapi apa kita bisa bilang karena itu planet itu tidak ada? Enggak, kita nggak tahu, kita belum bisa membuktikan adanya. Tapi kita nggak bisa bilang bahwa itu tidak ada. Oke, baik. Semoga sudah cukup jelas buat teman-teman. Saya akan coba menyampaikan satu atau dua pertanyaan lagi barangkali. Ini dari Mas Aryo Sukardan. Di era industri 4.0 dan era society 5.0 di mana sistem robotisasi sudah menjadi standar sehingga banyak yang digantikan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Bagaimana sikap peneliti, ilmuwan dan masyarakat secara umum untuk menyesuaikan agar masih relevan? Ya, saya kira sama saja begini ya. Jadi saya menulis juga, itu saya tulis di salah satu buku saya yang lain kayaknya. Saya tulis di buku yang mana itu ya, tentang, saya lupa soalnya setahun ini saya menerbitkan 3 buku atau 4 buku, jadi saya sudah lupa saya tulis di mana. Tapi saya ada membahas misalnya anggapan Stephen Hawking, ya seorang ilmuwan yang dahsyat dan sangat saya kagumi. Waktu meninggal dunia, meskipun kata orang dia ateis, saya doakan Tuhan merahmatinya. Ya. Dia mengatakan akan terjadi kiamat kemanusiaan karena nanti manusia akan dijajah oleh artificial intelligence. Ya, saya punya pendapat berbeda saat ini. Menurut saya, artificial intelligence itu hanya bisa bergerak di dataran rasional saja. Ya, kalaupun dia bisa masuk ke dataran katakanlah intuitif, bisa melukis, bisa segala macam, tetap saja bahwa algoritmanya itu adalah algoritma analitis logis. Algoritmanya AI itu adalah algoritma analitis logis, ya. Jadi
mungkin saja dia bisa melukis. Kalau sudah data yang kita masukkan di situ begitu banyak, seperti tahun 80-an saja IBM kan sudah membuat robot yang bisa mengalahkan Grandmaster catur dunia, namanya Deep Blue. Ya, dia bisa mengalahkan karena apa? Catur itu menggunakan prosedur berpikir logis. Sehingga kalau dikasih data banyak, itu data Grandmaster berpuluhan tahun, dimasukkan ke dalam komputer itu, robot itu bisa lebih pintar dari Grandmaster catur. Sehingga Deep Blue itu sempat menang dengan Grandmaster catur. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Dan nanti makin lama robot AI itu makin besar kemampuannya, tapi tetap algoritmanya logis. Ya, algoritmanya logis. Kalau orang mereduksi manusia semata-mata sebagai hewan yang berpikir logis, maka pernyataannya Stephen Hawking itu bisa betul. Suatu saat kemampuan algoritmik logisnya AI itu akan mengalahkan manusia. Tapi kalau kita percaya there is many things more in humans, there is more in humans, in human being, bukan hanya persepsi empiris, bukan hanya persepsi rasional, seperti yang kita bahas di dalam topik diskusi kita, maka sejago-jagonya AI, sejauh yang saya tahu, itu dia nggak akan bisa lewat dari yang logis. Jadi yang khayali dalam arti tadi, yang al-khayal al-munfasil, yang datangnya dari atas, itu nggak bisa turun ke robot. Robot kalaupun menggunakan intuisi, maka intuisinya itu adalah yang mutasil, yang dependent on empirical experience, itu bisa. Dia bisa mencapai tingkat intuitif, karena intuisi itu ada dua. Ada intuisi yang disebut sebagai kemampuan mencapai silogisme tanpa menyusun premis mayor dan premis minor. Jadi logika itu kan premis mayor digabung sama premis minor, keluar silogisme. Ada orang-orang yang mampu mencapai silogisme tanpa menyusun premis mayor dan premis minor. Itu yang disebut intuisi. Nah, intuisi yang dalam tingkat ini AI masih bisa. Tapi kalau intuisi yang tadi seperti Srinivasan Ramanujan dapat dari mimpi ketemu Dewi-Dewi, ya misalnya, itu robot nggak bisa mimpi ketemu Dewi-Dewi. Dia nggak bisa mengalami pengalaman khoyal yang sedikit banyak bersifat spiritual. Kalau betul apa yang saya pikirkan, maka menurut saya justru kehadiran AI itu menjadikan manusia lebih manusiawi. Sekarang manusia itu lebih banyak menggunakan kemampuannya yang suatu saat robot lebih ahli, yaitu kemampuan rasional. Tapi ketika nanti robot lebih jago dari manusia dalam hal kemampuan rasional, maka manusia terpaksa resort to his higher intelligence, yaitu kemampuan khayali dan kemungkinan kemampuan spiritual. Sehingga sedahsyat apapun AI, itu seharusnya manusia tetap akan lebih unggul dari AI. Itu pandangan saya, ya. Baik, terima kasih Pak Haidar, dan melihat waktu sudah menjelang ke pukul 21.30 dan mumpung koneksinya kelihatannya masih lumayan stabil, saya ingin mengundang Mas Komarudin Hidayat barangkali untuk menyampaikan sedikit tanggapan lagi, karena tadi khawatirnya ketika Mas Komar menyampaikan tanggapan banyak yang kurang bisa mendengar. Barangkali setelah beberapa pertanyaan, Mas Komar bisa juga membantu untuk memberikan summary atau closing statement. Mas Komar? Oke, terima kasih semuanya. Pertama, saya terpikir bahwa Mas Haidar ke depan kita minta mengisi lagi dengan topik membahas buku-bukunya. Sehingga nanti bagi yang ikut pendalamannya baca buku dan bukunya di korting ya. Jadi Mas Haidar kan banyak buku tentang tasawuf, tentang filsafat, tentang sains. Jadi kapan-kapan pintu masuknya buku, tentu penjelasannya bisa kesana kemari. Ini usul saya ya. Semoga Mas Haidar mau. Yang kedua, tadi disebutkan bahwa nalar sains manusia itu bisa membangun argumen tentang Tuhan, karena metafisik ya, argumen, tapi tidak bisa membangun eviden. Eviden itu bukti. Kalau eviden itu wilayah sains empiris, tapi kalau argumen itu wilayah penalaran filosofis.
Nah, makanya argumen yang dibangun nalar tentang Tuhan bisa saja mengatakan Tuhan ada, bisa saja tidak ada. Tapi sebenarnya kedua-duanya itu valid saja sepanjang dibangun dengan argumen. Namun kedua-duanya ya relatif. Sehingga pernah kan ada satu debat itu antara Copleston dan Bertrand Russell. Yang Russell ini seorang filosof yang ateis tulen, yang Copleston ini pendeta yang intelektual, tapi ujungnya sorry, saya tidak bisa percaya argumen Anda tentang Tuhan gitu. Nah, kemudian yang Copleston juga, sorry, saya nggak bisa menerima argumenmu bahwa Tuhan tidak ada. Gitu. Nah, disinilah makanya kemudian tasawuf yang meyakini. Hanya saja dalam Islam keyakinan itu hendaknya juga dibantu dengan argumen. Disinilah dalam Islam ada filsafat Islam, ada teologi, ada tasawuf yang semuanya beda-beda aras, tapi sungguhnya mereka itu saling membantu mengisi yang lain. Saya rasa itu aja. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa ketika tasawuf itu dibicarakan dengan nalar, itu jadi filsafat tasawuf. Tapi tasawuf itu ketika dihayati dengan kolbun, dengan dalam bahasa Arab, banyak istilah yang kita tidak punya padanan. Ada kolbun, ada fuad, ada sir, ada lubab, macam-macam. Nah, jadi ketika dihayati betul, maka kemudian yang aktif itu adalah rasa. Itulah sebabnya Rumi, Khalaj, dan kawan-kawan itu ketika menyampaikan penghayatan, pengalaman, keasikan beragama yang muncul puisi. Nah, kalau filosof atau sains itu kemudian formula-formula argumentatif. Tapi kalau puisi itu jadi ekspresif berdasarkan pengalaman spiritual yang disampaikan Mas Haidar tadi, dan diteliti oleh William James, ternyata banyak kemiripan. Saya rasa sekian aja kami sampaikan terima kasih pada para peserta. Tadi pesertanya sampai 200 lebih, tapi sebagian mungkin out karena tadi ada gangguan Zoom. Anyway, terima kasih. Terima kasih Mulan, kembali. Sama-sama Mas Komar dan Pak Haidar, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk menjadi pembicara malam ini dan paparan yang sebenarnya sangat menarik sekali, namun apa daya nasib kita semua ditentukan oleh sinyal. Videonya pakai kamera, pakai kamera yang bagus, meskipun konsentrasinya agak kacau-kacau karena putus-putus, tapi insya Allah nanti akan ada paparan yang saya berikan tadi dalam bentuk video yang lumayan runtut, diedit. Jadi bagi yang berminat, nanti silakan beberapa hari mendatang, itu buka channel YouTube-nya Nural Wala. Insya Allah nanti apa yang saya sampaikan lengkap ada di video itu. Untung saya tadi ngajak teman-teman untuk merekam saya tadi pakai wireless juga, mikrofon wireless. Jadi nanti yang putus-putus itu dipotong-potong, diedit. Insya Allah paparan saya akan tampil lengkap. Meskipun mohon maaf ya saya agak kacau konsentrasi sedikit, tapi yang tadi nggak terdengar semua nanti akan terdengar di video yang akan di-upload di YouTube channelnya Nural Wala ya, NURAL Nural Wala, WALA. Itu pusat kajian tasawuf yang Mas Komar juga ikut di situ. Pusat kajian pesantren tasawuf virtual Nural Wala. Jadi buka saja YouTube channel Nural Wala, insya Allah akan ada lengkap paparan saya tadi. Baik Pak Haidar, terima kasih banyak. Teman-teman silahkan meluncur ke chat box untuk mendapatkan informasi lengkap perihal buku diskon dari penerbit Mizan. Terima kasih banyak Pak Haidar dan juga teman-teman dari penerbit Mizan atas tawarnya yang sangat menarik. Kemudian juga wah, Bang Hamdi Muluk baru nongol nih. Kayaknya dari tadi sebenarnya udah pengen diundang untuk ngasih komentar, namun apa daya sinyalnya kayaknya keluar masuk juga. Nanti mungkin boleh kita tabung untuk pembicara berikutnya ya, Mas Komar ya.
Dan dengan demikian saya atas nama tim admin Urban Citizen Society malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf juga karena koneksi sangat-sangat buruk ya, dan memang seminggu terakhir ini cukup dialami cukup banyak orang juga perihal Zoom. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu kembali dengan situasi yang lebih nyaman dan menyenangkan dan tidak terganggu konsentrasinya. Terima kasih banyak Pak Haidar, Mas Terima Komar. kasih sama-sama. Mas Komar, terima kasih sudah diundang. Buat yang lain-lain juga, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, udah tempatku putus tadi soalnya. Makasih semuanya Pak Haidar, Mbak Wulan, Pak Komar, Mbak Yayah, makasih Mbak. Ini ada Mbak Yayah ini. Wah gila, kacau banget hari ini. Aduh, Kali-kali menimpaku tak juga banyak forum yang lain tertimpa kacau. Iya benar. Aduh. Tapi menarik kok, menarik alhamdulillah. Tapi yang terakhir lumayan lah, maksudnya lumayan kita bisa menerima. Tapi kalau tadi katanya Mas Haidar ada ini ya, ada video beliau, jadi kita bisa itu pakai. Iya, atau baca bukunya lah, buku dia. Iya, bukunya saya sudah pesan kok ke Mizannya. Mizan Store, ya. Jangan hanya main WA aja, baca buku lah. Baca e-book, Prof. Baca e-book. Saya lagi baca Ahmed Kuru, Pak. Wah, bagus sekali buku itu. Iya. Suatu saat kita bahas Ahmed Kuru itu. Pertanyaannya kan gini, Ahmed Kuru itu, mengapa agama, yaitu Protestan di Eropa, yang mendorong lahirnya kapitalisme, bourgeoisie, dan ilmu pengetahuan berkembang. Sementara di dunia Islam, dulu itu ilmu pengetahuan berkembang, tapi ngapa tidak melahirkan kelas menengah atas, bourgeoisie, tidak tumbuh di dunia Islam. Dengan kata lain, mengapa agama di Eropa itu mendorong kemajuan, tapi di Islam mengapa agama kok tidak mendorong kemajuan sosial dan ekonomi dan sains? Itu pertanyaannya, dan dalam buku itu menarik dibahas panjang lebar. Pak, kemarin itu Profesor Kurunya DM saya Pak di Twitter. Nanti saya coba tanya deh Pak kalau ini Pak. Ya, kemarin kan webinar di kampus saya. Iya Pak. Di Triple IU. Iya Pak. Nanti siapa tahu tapi kalau beliau ngomong berarti kita mesti ada translator untuk teman-teman yang mesti dibantu, untuk translator untuk teman-teman yang. Ya, kita coba, menarik itu bukunya. Atau kita bedah tanpa dia juga nggak apa-apa, dia ngomong sedikit aja. Oke. Yang bedah orang kita saja, siapa gitu. Burhanuddin Muhtadi atau apa, minta bedah. Atau Pak Saiful. Burhanuddin. Apa ya? Ini ada dua kan, ada yang Islam Authoritarianism dan Underdevelopment, sama yang Secularism and Policies. Yang itu aja, yang Authoritarianism and Underdevelopment itu menarik, Bang. Iya. Itu pendekatan baru. Itu ilmuwan politik tapi kuat dalam sejarah dan teologi. Dan orangnya soleh Pak. Ya, kita kalau nggak kenal pokoknya bersangka baik soleh aja deh, yang paling mudah, jangan nganggap nggak soleh deh. Kita nganggap kamu juga soleh banget. Enggak Pak, saya ini Pak, kemarin itu Profesor Kuru tuh sering doain vocab agama tuh keluar banget dari itunya dia. Jadi bukan di WA grup kita juga banyak doa-doa seperti tiap hari itu. Iya Pak. Jadi saya kan sempat mikir beliau mungkin ya kayak
ilmuwan sekuler biasa, tapi ternyata sangat soleh sekali, Pak. Iya, baguslah. Lebih baik bersangka baik seperti itulah pada orang. Iya, Pak. Mbak Yaya, makasih Mbak. Emang masih ada, Mbak Yaya? Ada itu Mbak, ada itu orangnya. Mana? Udah masih ada Pak. Oh, masih ada ya. Oh ya, dipanggil. Nggak ada suaranya. Halo Mbak Yaya. Halo, saya yang makasih Mas Komar, Mas Adi, luar biasa Siapa yang ini ngasih tahu? koneksi baru pertama kali. Gimana? Siapa yang ngasih tahu linknya? Saya baca di FB-nya Adi sekilas, lalu saya minta linknya. Ilegal ya? Oh iya. Oh bagus, Madi itu orang baik banget itu. Amin Pak. Amin doanya Pak. Masih proses kadang-kadang nyebelin juga Pak. Dia itu termasuk FPI tapi dalam aras yang berbeda tuh. Adi di mana-mana, termasuk di Muhammadiyah ya dia. Akbar, Allahu Akbar. Saya mohon pamit dulu semuanya, makasih banget. Oke, masih. Mbak. Keren deh Bulan. Mbak Wulan ini asik Mbak malam ini nih. Tadi ada Mbak Neng